Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Mitra Saputra dari D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi dengan NIM belakang 053 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTTP, MQTT, dan COAP. Pertama, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol aplikasi berbasis teks yang digunakan untuk mentransfer data di web WWW dengan mengadopsi arsitektur client server yang mengikuti model request response. HTTP berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang memungkinkan klien, biasanya browser web, untuk mengirimkan permintaan kepada server yang kemudian memproses dan mengirimkan respon kembali ke klien. HTTP beroperasi di atas TCP/IP dan merupakan protokol stateless, yang berarti setiap permintaan yang dikirimkan dianggap sebagai transaksi independen tanpa penyimpanan status antar permintaan. Karakteristik stateless: HTTP tidak menyimpan informasi tentang permintaan sebelumnya, yang menyederhanakan implementasi namun mengurangi efisiensi dalam komunikasi berkelanjutan. Request response: HTTP beroperasi melalui siklus permintaan yang dimulai dengan klien yang mengirimkan request dan server yang memberikan respon sesuai permintaan tersebut. Berbasis teks: HTTP mengirimkan data dalam format teks dan dapat mentransfer berbagai jenis informasi seperti HTML, gambar, video, dan JSON. Port standar: HTTP umumnya menggunakan port 80 untuk komunikasi tanpa enkripsi dan port 443 untuk komunikasi terenkripsi menggunakan HTTPS. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: fleksibilitas dan interoperabilitas. Karena digunakan secara luas, HTTP mendukung berbagai aplikasi di berbagai platform dan perangkat. Kompatibilitas dan dukungan luas. Hampir semua sistem operasi perangkat dan aplikasi dapat berkomunikasi menggunakan HTTP tanpa kesulitan. Keamanan HTTPS. Dengan tambahan SSL atau TLS, HTTP dapat disusun menjadi HTTPS untuk memberikan keamanan tingkat tinggi melalui enkripsi data. Kelemahan: overhead yang tinggi. Setiap permintaan HTTP melibatkan overhead besar karena adanya header yang harus dikirim bersama data, yang dapat menyebabkan latensi dan konsumsi bandwidth yang tinggi. Tidak optimal untuk komunikasi real time karena sifatnya yang stateless dan berbasis model request response. HTTP tidak ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pembaruan real time atau komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Keterbatasan dalam pengelolaan koneksi. HTTP tidak secara langsung mendukung manajemen keamanan yang berkelanjutan, sehingga membutuhkan pembukaan koneksi baru untuk setiap permintaan. 2. MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol komunikasi ringan berbasis publish subscribe yang dirancang untuk komunikasi mesin ke mesin M2M dan Internet of Things IoT yang mengutamakan efisiensi, skalabilitas, dan penggunaan bandwidth rendah, sehingga cocok digunakan dalam kondisi jaringan yang terbatas atau tidak stabil. Protokol ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih terpusat melalui broker, di mana publisher mengirimkan pesan kepada broker yang kemudian
mendistribusikan pesan tersebut ke subscriber yang telah terdaftar pada topik tertentu. Karakteristik publish subscribe menggunakan model komunikasi berbasis publish subscribe di mana klien dapat berlangganan pada topik tertentu dan menerima pesan tanpa mengetahui siapa pengirimnya. Broker centric, semua komunikasi dipusatkan melalui broker yang bertanggung jawab untuk menerima, menyaring, dan mendistribusikan pesan subscriber yang relevan. Pengiriman pesan yang andal, QoS, MQTT mendukung 3 level kualitas layanan dari pengiriman layanan QoS 0, 1, dan 2 yang memberikan kontrol lebih terhadap pengirim pesan mulai dari pengiriman sekali saja hingga pengiriman dengan konfirmasi penerimaan. Ringan dan hemat bandwidth. Dengan format header yang kecil dan sederhana, MQTT mengurangi konsumsi bandwidth yang menjadikan ideal untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: efisien dan ringan, dirancang untuk meminimalkan penggunaan bandwidth, sangat cocok untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya dan kondisi jaringan yang tidak stabil. Reliabilitas, dukungan terhadap beberapa level QoS menjadikan pengiriman pesan lebih dapat diandalkan, bahkan dalam kondisi jaringan yang buruk. Skalabilitas, model publish subscribe memungkinkan pengelolaan koneksi dengan jumlah yang sangat besar dan secara efisien. Kelemahan, ketergantungan pada broker. Broker menjadi titik sentral dalam komunikasi, yang berarti keberlangsungan komunikasi bergantung pada keberadaan dan ketersediaan broker, tidak terenkripsi secara default. Meski MQTT dapat menggunakan TLS untuk enkripsi, protokol ini tidak secara inheren menyediakan mekanisme enkripsi. Pengelolaan koneksi lebih kompleks karena berbasis broker. Konfigurasi dan pemilihan broker efisien bisa menjadi tantangan untuk sistem besar. 3. COAP, Constrained Application Protocol. COAP adalah protokol aplikasi yang dikembangkan khusus untuk aplikasi Internet of Things (IoT) dengan fokus pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya dan kondisi jaringan yang tidak stabil. COAP dirancang sebagai alternatif yang lebih efisien untuk HTTP pada perangkat yang memiliki kemampuan terbatas, dengan mengutamakan efisiensi protokol dan penggunaan sumber daya minimal. COAP menggunakan UDP sebagai protokol transport untuk memungkinkan pengiriman pesan yang ringan dan cepat, meskipun tidak menjamin pengiriman atau urutan pesanan. Karakteristik berbasis request response, mirip dengan HTTP. COAP menggunakan model komunikasi request response, tetapi dengan implementasi yang lebih efisien, hemat bandwidth, UDP based. COAP beroperasi di atas UDP yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat, tapi dengan risiko kehilangan data karena tidak ada mekanisme jaminan pengiriman. Ringan dan efisien. Protokol ini menggunakan header yang sangat kecil dan mendukung format pesan yang lebih kompak, menjadikannya ideal untuk perangkat dengan keterbatasan memori dan daya pemrosesan. Dukungan multicast. COAP mendukung pengiriman multicast yang memungkinkan komunikasi efisien dengan beberapa perangkat sekaligus. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: efisiensi dan ringan dengan desain yang hemat sumber daya. COAP ideal untuk digunakan pada perangkat dengan keterbatasan memori, daya, dan bandwidth.
keamanan DTLS. COAP mendukung enkripsi melalui DTLS, Datagram Transport Layer Security, memastikan komunikasi yang aman di jaringan terbuka, multicast dan aplikasi terdistribusi, mendukung pengiriman pesan multicast yang memungkinkan komunikasi ke banyak perangkat sekaligus, yang sangat berguna dalam aplikasi IoT yang besar. Kelemahan: tidak ada jaminan pengiriman karena menggunakan UDP. COAP tidak menjamin pengiriman atau urutan pesan yang dapat menjadi masalah pada jaringan yang tidak stabil. Skalabilitas terbatas. Dalam skenario dengan jumlah perangkat yang sangat besar, COAP mungkin menghadapi kendala dalam hal efisiensi dan pengelolaan jaringan yang lebih kompleks. Implementasi lebih rumit. Dibandingkan dengan HTTP yang lebih sederhana, COAP memerlukan penanganan yang lebih hati-hati, terutama dalam hal pengelolaan koneksi dan pengaturan multimedia. Kesimpulan: HTTP adalah protokol yang ideal untuk aplikasi web tradisional dan komunikasi berbasis request response, namun kurang efisien untuk IoT dan komunikasi real time. MQTT menawarkan komunikasi yang efisien dan dapat diandalkan dengan pengaturan berbasis broker dengan sangat cocok untuk IoT meski tergantung pada broker dan memerlukan pengelolaan yang hati-hati. COAP dirancang untuk perangkat yang dengan keterbatasan sumber daya menggunakan UDP untuk efisiensi tinggi, namun dengan trade-off dalam jaminan pengiriman dan stabilitas pada jaringan yang dapat diprediksi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.